Sering banget saya merasakan yang namanya sakit otot, sering kram kaki saya. Siapa yang punya kebiasaan sama? Kenapa Ibu Debbie kayaknya kalau pas lagi PMS tuh happy-happy aja. Kalau lagi menstruasi tuh sama aja kayak hari-hari nggak menstruasi. Iya kan? Jadi tadi saya tuh makan pagi ya, itu segala macam biji-bijian saya overnight, nggak overnight sih, saya rendam aja sama susu kelapa, saya tambahin nanas sama delima. Teman-teman juga bisa cari yang malate kalau punya masalah di pencernaan, di perut. Jadi kalau tegang terus perutnya, nggak nyaman, kembung dan lain-lain. Kembali lagi bersama saya, Debbie Jomri, your favorite naturopathic practitioner. Oke, saya akan mulai gerilya maraton mungkin kali bahasanya yang lebih tepat ya, untuk membuat micro habit. Karena udah hampir akhir tahun nih guys. Semoga banyak nonton ya, jangan lupa untuk di-share, di komen, di like, di subscribe tentunya, agar saya semakin semangat lagi untuk membuat video-video lain agar memberikan manfaat. Nah, hari ini saya akan membahas video micro habit hari ke 76. Ini penting banget karena sebenarnya informasi ini juga informasi edukasi banget. Soalnya banyak teman-teman yang penasaran soal magnesium. Jadi akan saya lebih luaskan ya tentang hari ini. Mungkin saya hanya akan bahas satu hari aja di video ini, karena saya akan tambahkan untuk magnesium. Karena ini khusus untuk saran untuk mengkonsumsi makanan tinggi kandungan magnesium atau suplemen magnesium setiap hari. Yes, setiap hari. Kalau ada satu suplemen yang saya konsumsi setiap hari adalah magnesium. Kenapa? Karena memang coba kita lihat ya, kita lihat deficiency magnesium deficiency di dalam di dunia ini ya. Kenapa saya sampai ngetik nih, saya sampai ngecek. Jadi kalau di Amerika itu 48% orang kekurangan magnesium. Dan kita ini jangan nungguin sampai ada penyakitnya ya yang berhubungan dengan kekurangan magnesium baru kita aware gitu loh. Kebanyakan tuh banyak yang nggak aware. Nah, kita kalau ngelihat ke prevalence di dunia itu wah banyak banget teman-teman. Jadi lebih dari kayaknya 85% nih kekurangan, deficiency, banyak banget. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah lebih banyak lagi nggak ada datanya. Jadi nggak ada penelitiannya, nggak dicek. Oke, jadi kita lihat dari gejalanya aja ya. Apalagi sejak pandemi ini meningkat sekali tingkat kekurangan magnesium ini. Jadi satu, kehilangan nafsu makan. Kedua, mual, sering mual, muntah. Jadi biasanya orang-orang mikirnya ini hubungannya dengan asam lambung. Fatigue, kelelahan, lemah. Kalau sampai jangka panjang, ini mempengaruhi kekuatan tulang kita, fungsi otak kita. Jadi yang bikin kita itu relax, bikin kita itu fokus, itu juga magnesium. Fungsi saraf dan otot-otot kita ya, banyak sakit-sakit otot itu biasanya. Saya dulu di umur saya belasan, 20-an itu malah sering banget saya merasakan yang namanya sakit otot, sering kram kaki saya. Siapa yang punya kebiasaan sama? Terkadang malah terbangun di tengah malam gara-gara kaki saya kram. Lagi berenang kram, sering banget kram-kram ini. Nah, itu adalah tanda-tanda dari kekurangan magnesium.
sistem pencernaan, yang punya masalah IBS, MAH, GERD, IBD itu biasanya kekurangan magnesium. Terus kandungan kalsium rendah dalam darah atau hipokalsemia, kandungan kekurangan potasium, rendah potasium atau hipokalemia. Terus rasa kebas dan kesemutan. Suka kesebas, kesemutan, dulu sering banget juga saya. Kejang, perubahan perilaku, biasanya gampang stres, gampang marah, gampang anxiety, kram atau kejang jantung. Penyakit-penyakit kronis yang berhubungan dengan kekurangan magnesium itu ada penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, osteoporosis, stres tingkat tinggi, anxiety, depresi. Nah, kita kan sebenarnya lagi ngebahas soal, bulan lalu kita ngebahas soal PMS ya gitu. Nah, kenapa Ibu Debbie kayaknya kalau pas lagi PMS tuh happy-happy aja? Kalau lagi menstruasi tuh sama aja kayak hari-hari nggak menstruasi. Ya karena saya sudah membiasakan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi magnesium atau mengkonsumsi magnesium suplementasi. Nah teman-teman, jadi itu kebiasaan yang saya lakukan dan sekarang saya udah nggak pernah kram-kram lagi. Kebayangkan lagi enak-enak tidur terus kebangun tuh nggak enak banget. Terus mau tahu nggak sih sumber makanannya apa aja? Oke, teman-teman harus mulai ya. Kita memperhatikan untuk memperhatikan atau mencari tahu makanannya yang mana aja nih, untuk supaya kita lebih aware gitu. Ada sayur-sayuran hijau, jadi semua sayuran hijau itu mengandung magnesium. Dark chocolate, kacang-kacangan seperti bukan kacang tanah ya teman-teman, kacang hazelnut, terus Brazil nut, alpukat, terus juga legumes atau kayak lentils, kacang Arab seperti itu. Tahu, biji-bijian juga. Jadi tadi saya tuh makan pagi ya, itu segala macam biji-bijian saya nggak overnight sih, saya rendam aja sama susu kelapa, saya tambahin nanas sama delima. Ikan berminyak juga, pisang juga. Jadi perbanyak. Nah kalau ngomongin magnesium ya teman-teman, ada banyak yang nanya magnesium yang mana Bu gitu dan berapa kebutuhannya. Jadi kalau magnesium yang kalau buat yang belum pernah mengkonsumsi magnesium, cari yang citrate. Citrate itu aman dan mudah diserap. Jangan yang oxide ya, jangan yang oxide gitu, tulisannya OXIDE, itu yang paling murah, nggak akan efektif. Jadi cari yang citrate atau citrate, 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 atau itu buat yang umum yang belum pernah minum magnesium sama sekali. Teman-teman juga bisa cari yang malate kalau punya masalah di pencernaan, di perut. Jadi kalau tegang terus perutnya, nggak nyaman, kembung dan lain-lain. Atau ada suplemen namanya Citramate, itu gabungan antara citrat dan malate. Jadi gabungin dua-duanya. Tone Research punya itu mereknya ya. Terus kalau misalnya teman-teman ada juga yang biglycinate. Biglycinate itu ada yang merek macam-macam ya, biglycinate dan Nature's Answer. Nah ini bagus buat tulang, sendi dan lain-lain. Kalau banyak ototnya sering kram, sering sakit sendi dan lain-lain. Terus kalau misalnya kita tuh nggak bisa diem, bukan nggak bisa diem ya, tapi mikir terus, harusnya tidur malah kepikiran terus gitu ya. Itu mikir terus tuh biasanya L-threonate. Ini juga bagus buat yang ADHD, ADD, itu yang L-threonate. Ada Dr. Mercola itu. Dosis, cari dosis itu kalau anak-anak. Nah anak-anak juga sebenarnya udah banyak ya, kalau misalnya anaknya nggak bisa diem, tidurnya terganggu, bisa diberikan yang citrate. Ada Floradix dari Gaia Herbs ya, ada Nature's Answer itu juga liquid biar gampang dikasihnya. Soalnya kalau dibuka kapsulnya tuh nggak enak banget rasanya teman-teman, wah pahit. Kalau saya pakai kalau di UK ada Cytoplan, Allergy Research, Dr. Mercola, Now Foods juga bisa. Terus kalau dewasa itu minimal sekitar 300-400 mg per hari.
Kalau misalnya teman-teman coba sadarin stres saya tinggi, badan saya tuh nggak nyaman segala macam, bisa dinaikkan jadi 800 mg per hari, maksimal 1000 mg per hari. Tapi ingat, kalau menggunakan suplementasi coba dari dosis yang kecil dulu. Kalau sudah efek ya udah, jangan terlalu langsung ke dosis yang tinggi ya. Oke, apalagi soal magnesium. Magnesium ini dibutuhkan di 300 jenis sistem dalam tubuh kita. Magnesium ini juga efek ke tulang kita. Buat teman-teman yang perempuan terutama, kita kan resiko kita mendapatkan masalah tulang itu tinggi sekali ya, apalagi yang sudah punya anak. Dan magnesium ini berhubungan erat juga dengan kalsium. Dia kayak suami istri, dan juga dengan vitamin D level. Jadi saling berhubungan, nggak akan rugi untuk investasi di makanan-makanan tinggi magnesium dan juga suplemen magnesium. Semoga membantu. Video yang satu ini micro habit saya banget deh ini pokoknya ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe, di share, di support ya. Dan terima kasih atas cintanya. I love you so much. Salam sehat selalu.